Death is the number 2 fear that people have, and public speaking is the first. Sidney Sheldon. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kemampuan berbicara. Namun, apakah kemampuan itu serta-merta muncul lantas menjadi bagus atau baik, kemudian bisa menginspirasi atau mempengaruhi pendengar? Saya rasa tidak. Kita perlu berlatih dan ini perlu proses untuk menjadi seorang pembicara yang baik. Dan ada 6 cara jitu untuk melatih kemampuan berbicara. Yang pertama, practice. Kedua, listen. Ketiga, record and watch. Keempat, be honest with yourself. Kemudian, know the audience and subject. Dan yang terakhir adalah carry notes. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke poin pertama, practice. Berlatih ada suatu kewajiban. Nah, seorang ahli sekalipun masih membutuhkan latihan untuk benar-benar bisa berbicara dengan baik, didengar oleh audiens, dan informasi yang disampaikan itu benar-benar diterima dengan baik. Nah, untuk melatihnya, ambil cermin dan mulailah berbicara di depan cermin. Setelah itu, berlatihlah berbicara di depan saudara Anda. Yang kedua, listen, dengarkan. Setelah kita mencoba berlatih berbicara di depan saudara Anda, dengarkan apa komentar mereka. Dengarkan kritikan mereka. Kita tahu mana poin-poin yang perlu kita perbaiki lewat kritik itu. Kemudian yang ketiga, record and watch. Rekam diri kita saat kita berbicara, kemudian lihat hasilnya berulang kali. Posisikan diri kita sebagai audiens ketika kita melihat video itu, dan kritik diri kita sendiri. Keempat, be honest with yourself. Jujur dengan diri sendiri itu sangat penting. Dengan jujur dengan diri sendiri, kita bisa merasa wajib untuk memperbaiki kekurangan kita. Misalnya, saya kurang wawasan dan saya nggak tahu apa yang sedang saya bicarakan. Nah, dengan tahu dan jujur dengan diri kita sendiri, kita bisa menjadi tahu apa yang kita lakukan, yaitu memperbaiki diri dengan cara mencari informasi di website atau bisa membaca artikel untuk menambah wawasan itu. Yang kelima, know the audience and subject. Kenali siapa audiens Anda. Tentunya Anda tidak perlu berkenalan satu persatu ya. Tetapi yang penting Anda tahu background mereka apa, kemudian usia mereka berapa, dan lain-lain. Supaya kita bisa memilih kata-kata yang tepat dan dapat dimengerti oleh pendengar. Kemudian mengetahui betul materi yang Anda sampaikan. Kalau kita tahu subjeknya seperti apa, dan kita benar-benar menguasai materi itu, kita akan menjadi lancar dalam berbicara. Kemudian yang keenam, carry notes. Membawa catatan. Kita memang bukan seorang penghafal yang handal tentunya. Kadang-kadang kita lupa dengan hal-hal yang penting di saat kita merasa grogi. Misalnya kita lupa title dari seorang pejabat, kemudian kita lupa nama perusahaan dan sebagainya. Untuk mengantisipasinya, kita bisa membawa notes atau catatan. Catatan bisa dalam bentuk catatan kecil ataupun cue cards yang bisa kita bentuk dengan indah seperti itu. Baik, untuk video ini semoga bermanfaat bagi Anda dan selamat mencoba. Terima kasih.